Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul yaitu Lalu Lintas Pembayaran Internasional. Adapun anggota di kelompok kami yaitu Salsa Aisyah Putri, Sekar Ayu Dwi Anggraini, yang ketiga itu Febi Anavia, yang keempat Arsanda Aprilia, yang kelima Windy Claudia Sinaga. Di sini saya akan membawakan latar belakang yaitu globalisasi ekonomi telah mengubah peta perdagangan dunia dan memperluas jaringan transaksi antar negara. Perdagangan luar negeri, ekspor dan impor memerlukan sistem pembayaran internasional dan efisien dan aman. Sistem pembayaran internasional melibatkan banyak pihak regulasi seperti eksportir, importir, dan bank devisa, dan lembaga internasional seperti WTO. Lalu lintas pembayaran internasional mencakup pertukaran barang dan uang antar negara dengan berbagai metode seperti surat kredit, pembayaran di muka, dan akun terbuka. Transaksi antar negara berpengaruh terhadap neraca pembayaran suatu negara. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan surplus atau defisit. Kemajuan teknologi menghadirkan metode modern seperti pembayaran digital dan cryptocurrency, namun masih menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, nilai tukar, akses terbatas, dan perbedaan regulasi. Berikutnya akan dibacakan oleh Salsa. Selanjutnya yaitu pengertian lalu lintas pembayaran internasional. Lalu lintas pembayaran internasional adalah seluruh mekanisme transaksi keuangan yang terjadi antar negara sebagai akibat adanya kegiatan ekspor, impor, investasi, serta kerjasama ekonomi global lainnya. Proses ini melibatkan pemindahan valuta asing dari suatu negara ke negara lain sebagai alat penyelesaian transaksi. Sistem pembayaran internasional tidak hanya melibatkan eksportir dan importir, tetapi juga memerlukan fasilitas dari bank devisa, lembaga keuangan, dan organisasi internasional untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi lalu lintas pembayaran internasional. Tujuan utama lalu lintas pembayaran internasional, yang pertama memperlancar transaksi perdagangan internasional, yang kedua menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yang ketiga memfasilitasi investasi dan aliran modal antar negara, yang keempat meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, dan yang kelima menunjang stabilitas nilai tukar mata uang. Selanjutnya, fungsi lalu lintas pembayaran internasional. Yang pertama sebagai sarana pertukaran nilai antar negara, yang kedua sebagai alat pengatur arus devisa, yang ketiga sebagai indikator hubungan ekonomi antar negara, yang keempat sebagai pendukung kebijakan moneter dan fiskal, dan yang kelima sebagai media peningkatan efisiensi ekonomi global. Selanjutnya yaitu peranan dan metode pembayaran internasional. Bank devisa berperan sebagai tengah dalam transaksi internasional dengan menawarkan layanan pengiriman mata uang asing, surat kredit, PSL, serta jasa penjaminan. Di samping itu, organisasi internasional seperti IMF atau WTO memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar dan mengelola sistem perdagangan agar berlangsung dengan adil dan terbuka. Partisipasi lembaga ini membantu meminimalkan resiko gagal bayar dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Lanjut aja Sekar, nanti bagian Sekar diambil sama Eca. Selanjutnya yaitu instrumen pembayaran internasional. Terdapat beberapa cara pembayaran yang umumnya dipakai oleh eksportir dan importir. Di bawah ini beberapa metode pembayaran yang umumnya disepakati antara eksportir dan importir, antara lain yang pertama advance payment, yaitu pembayaran di muka adalah metode dalam perdagangan internasional di mana importir membayar eksportir sebelum barang dikirim atau jasa diberikan. Cara ini menjamin pembayaran bagi eksportir dan dapat digunakan sebagai modal produksi dengan jumlah pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, open account, yaitu pembayaran di kemudian hari adalah metode di mana penjual mengirim barang terlebih dahulu, sementara pembeli membayar setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Sistem ini sederhana, mudah diterapkan, dan berbiaya rendah. Selanjutnya yang ketiga, draft wesel atau commercial bill of exchange. Dokumen ini berisi instruksi eksportir agar importir membayar sejumlah uang pemegang draft dalam jangka waktu tertentu. Resiko ditanggung eksportir karena bank importir tidak menjamin pembayaran jika importir gagal membayar. Lalu yang keempat ada consignment, yaitu adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah produk atau barangnya terjual kepada pihak ketiga. Importir berfungsi sebagai pemasaran bagi eksportir. Pembayaran dilakukan setelah importir berhasil menjual barang dan mendapatkan uang penjualnya. Selanjutnya yaitu letter of credit, yaitu layanan perbankan yang menjamin pembayaran dari importir kepada eksportir dalam perdagangan, baik internasional maupun domestik. Letter of credit memfasilitaskan transaksi jarak jauh antara pihak yang belum saling mengenal dengan baik, sehingga mendukung kelancaran perdagangan dan mengurangi risiko pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Sorry, Eca. Aku kah? Bagian aku. Selanjutnya itu sistem dan mekanisme pembayaran internasional. Sistem dan mekanisme pembayaran internasional adalah rangkaian aturan, lembaga, dan prosedur yang mengatur, memfasilitasi perpindahan dana antar negara secara efisien dan aman melalui berbagai mekanisme pembayaran seperti transfer, telegraphic, of credit, bill of exchange, documentary collection of open account, dan konsinyasi untuk mendukung kelancaran perdagangan dan mengurangi risiko. Sistem dan mekanisme pembayaran internasional memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran arus barang jasa dan modal antar negara. Dengan adanya sistem yang efisien dan aman, risiko dalam perdagangan internasional dapat diminimalkan sehingga hubungan ekonomi antar negara dapat berjalan dengan stabil dan saling menguntungkan. Selanjutnya itu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis yang mencerminkan seluruh transaksi ekonomi antar suatu negara dan negara lain dalam periode tertentu. Neraca ini menunjukkan arus masuk dan keluar devisa dari kegiatan ekspor impor, investasi, dan transaksi keuangan lainnya, sehingga dapat diketahui apakah suatu negara mengalami surplus atau defisit dalam hubungan ekonomi internasional. Neraca pembayaran internasional terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca pembayaran internasional terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan yang mencatat ekspor impor barang dan jasa, pendapatan investasi, serta transfer unilateral menunjukkan apakah suatu negara surplus atau defisit. Neraca modal dan finansial yang mencatat arus masuk dan keluar modal seperti investasi asing dan pinjaman luar negeri. Neraca keseluruhan yaitu gabungan dari keduanya dan menunjukkan posisi akhir defisit suatu negara. Neraca pembayaran berfungsi sebagai indikator kemampuan suatu negara memenuhi kewajiban internasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Neraca yang sehat menunjukkan cadangan devisa cukup dan meningkatkan kekayaan investor. Sedangkan defisit berkepanjangan dapat melemah nilai tukar dan meningkatkan ketergantungan utang luar negeri. Dengan demikian, neraca pembayaran membantu pemerintah menilai posisi ekonomi nasional dan merancang kebijakan untuk menjaga keseimbangan arus pembayaran internasional. Dampak positif LLPI terhadap perekonomian. Dampak positif terhadap perdagangan internasional, lalu lintas pembayaran internasional yang lancar mempermudah transaksi ekspor-impor sehingga perdagangan antar negara menjadi cepat, aman, dan efisien. Sistem seperti SWIFT
memungkinkan pembayaran lintas negara tanpa hambatan jarak atau perbedaan mata uang. Kelancaran ini mendorong pelaku usaha memperluas pasar global, meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor, serta mempermudah impor bahan baku dan teknologi untuk mendukung efisiensi produksi dan daya saing negara. Dampak positif terhadap investasi. Lalu lintas pembayaran internasional yang stabil mendorong kepercayaan investor asing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Arus modal masuk baik melalui investasi langsung maupun investasi portofolio membantu negara memperoleh tambahan modal, teknologi, lapangan kerja, dan produktivitas. Selain itu, aktivitas pasar modal meningkat, sistem keuangan menjadi lebih kuat, dan perekonomian nasional semakin terbuka serta dinamis. Dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Sistem lalu lintas pembayaran yang efisien mendukung stabilitas ekonomi dengan menjaga kestabilan nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan cadangan devisa. Arus devisa dari ekspor dan investasi memperkuat neraca pembayaran serta mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan neraca pembayaran yang surplus, posisi ekonomi negara semakin kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak negatif lalu lintas pembayaran internasional. Dampak negatif terhadap perdagangan internasional lalu lintas pembayaran internasional juga memiliki resiko, terutama ketergantungan ekonomi pada negara lain. Ketika impor melebihi ekspor, defisit perdagangan dapat menurunkan cadangan devisa dan melemahkan mata uang. Selain itu, persaingan dengan produk impor dapat melemahkan industri lokal, menurunkan produksi, meningkatkan pengangguran, dan mengurangi pendapatan masyarakat. Dampak negatif terhadap investasi. Arus modal internasional dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Investasi jangka pendek, hot money, yang keluar tiba-tiba dapat memicu gejolak keuangan dan melemahkan nilai tukar. Ketergantungan pada investor asing juga berisiko mengurangi kontrol terhadap aset strategi negara. Selain itu, investasi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek seringkali tidak memberi manfaat besar bagi masyarakat dan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Ketidakseimbangan dalam lalu lintas pembayaran internasional dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Defisit yang besar menguras cadangan devisa, melemahkan nilai tukar, dan memicu inflasi. Untuk menutupinya, pemerintah sering berutang luar negeri yang meningkatkan beban pembayaran dan mengurangi dana pembangunan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan krisis ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Windy. Kesimpulannya yaitu lalu lintas pembayaran internasional berperan penting dalam mengatur perpindahan dana antar negara guna mendukung kelancaran perdagangan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini berkembang dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Neraca pembayaran mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, sehingga keseimbangannya perlu dijaga melalui kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.